Halo, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Monica Emeliani, NIM C10222111021, Prodi Agribisnis PPAPK. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang berjudul Eksistensi Adat dan Budaya Manee di Sulawesi. Adapun latar belakang dari judul yang kami ambil ini, yaitu tradisi Manee merupakan tradisi upacara adat masyarakat pesisir Kepulauan Talaut yang berisi kegiatan menangkap ikan secara tradisional yang dilakukan setahun sekali pada waktu yang telah ditentukan. Tradisi Manee, warisan berabad-abad Kepulauan Talaut, mencerminkan kearifan lokal dan ketergantungan pada laut. Berakar dari bencana alam pada tahun 1628, tradisi ini tumbuh dari kisah selamatnya hanya 8 warga saja. Tradisi ini membentuk suku-suku di Kepulauan Kakorotan hingga Intata. Awalnya melibatkan seluruh kabupaten Kepulauan Talaut, Manee dilaksanakan setelah panen padi. Hasilnya disumbangkan dan menjadi ciri khas di desa Kakorotan. Meskipun di beberapa daerah terus dilestarikan, bahkan dalam pandemi pun menunjukkan keteguhan dan pentingnya tradisi. Tujuan utama festival Manee ini adalah memohon rezeki dan perlindungan nelayan. Sementara tujuan lainnya adalah pelestarian adat dari generasi ke generasi agar warisan nenek moyang tidak hilang. Meskipun kini hanya dilaksanakan di beberapa daerah seperti di Desa Kakorotan, tradisi ini tetap memancarkan kearifan lokal masyarakat pesisir. Dalam pelestarian sumber daya laut, tradisi Manee menunjukkan pengaturan bijaksana melalui masa pantang atau yang biasa disebut dengan EH dan penangkapan ikan terencana. Daya tariknya yang kuat tidak hanya memperkaya masyarakat setempat, tetapi juga menarik perhatian wisatawan. Dengan pelestarian dan pengembangan, tradisi ini dapat menjadi aset budaya yang lebih besar, memberikan kontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan komunitas. Baiklah, kita masuk pada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu apa saja nilai-nilai budaya kemaritiman dalam tradisi Manee di Sulawesi. Kedua, apa saja jenis-jenis norma dan aturan yang berlaku terhadap tradisi Manee di Sulawesi. 3. Apa sanksi yang diberikan saat melanggar aturan dari tradisi Manee di Sulawesi? 4. Bagaimana kasus yang pernah terjadi di tradisi Manee di Sulawesi? Kelima, bagaimana status hukum tradisi Manee di Sulawesi? Terdapat juga tujuan dari rumusan masalah. Yang pertama, yaitu untuk mengetahui nilai-nilai budaya kemaritiman. Kedua, mengetahui jenis-jenis norma dan aturan yang berlaku. Ketiga, apa saja sanksi yang dapat diberikan saat melanggar aturan tersebut. Keempat, mempelajari kasus yang pernah terjadi. Kelima, mengetahui status hukum tradisi Manee. Baiklah, kita masuk pada topik pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai Manee. Apa sih Manee tersebut? Tentunya kita akan mendalami tentang tradisi Manee. Manee adalah tradisi menangkap ikan secara massal yang telah dilakukan oleh masyarakat Desa Kakorotan di Kecamatan Nanusa, Kabupaten Kepulauan Talaut, Provinsi Sulawesi Utara. Tradisi ini diwariskan dari generasi ke generasi dan masih dijalankan setiap tahun dengan menggunakan tata cara adat. Manee melibatkan penggunaan alat tradisional seperti pundagi atau tali hutan yang dilingkari tuwo atau janur kelapa yang disebut sami oleh masyarakat setempat.
Pelaksanaan upacara Manee dilakukan pada saat air pasang tertinggi dan surut terendah pada bulan purnama. Tradisi ini dilestarikan oleh masyarakat dan dijadikan objek wisata yang rutin dilaksanakan pada bulan Mei. Upacara ini tidak hanya memiliki nilai dalam menangkap ikan, tetapi juga memberikan pemahaman tentang interaksi antar personal, komunitas, dan dalam suatu kelompok masyarakat yang besar. Sebelum pelaksanaan Manee, masyarakat melakukan puasa atau Eha selama 1 tahun, yang merupakan larangan mengambil hasil alam di laut dan darat di zona tertentu. Eha merupakan ketentuan hukum adat yang disepakati bersama oleh masyarakat desa Kakorotan. Peserta upacara melibatkan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah Kepulauan Talaut serta seluruh masyarakat desa Kakorotan. Manfaat dari tradisi Manee tidak hanya terbatas pada aspek menangkap ikan, tapi juga mencakup keberlanjutan hubungan manusia dengan alam. Pada masa larangan Eha, alam terbebas dari gangguan manusia, sehingga biota laut dapat berkembang biak dengan baik, memberikan hasil tangkapan ikan yang melimpah saat pelaksanaan Manee dan setelahnya. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai Eha. Eha berasal dari kata E yang berarti tidak dan H yang berarti berbuat. Sehingga secara harfiah, Eha berarti pantang atau larangan. Secara umum, Eha digunakan untuk melarang, mengatur, dan mendisiplinkan pengelolaan hasil kekayaan di darat dan di laut agar terarah pemanfaatannya. Tujuan Eha adalah untuk memberikan hasil semaksimal mungkin guna menyejahterakan keluarga dan masyarakat secara umum. Eha juga dilakukan untuk melindungi sumber daya alam dan mengatur penghasilan sesuai dengan kebutuhan hidup. Penerapan Eha di desa Kakorotan mencakup larangan selama 1 tahun dalam arti 12 bulan di laut dan untuk tanaman triwulan atau selama 3 bulan di darat. Larangan di laut melibatkan aktivitas melaut seperti maluta atau menggunakan panah, manoma atau menggunakan jaring insang dasar atau kegiatan lainnya di daerah larangan. Pelanggaran terhadap Eha dapat dikenai denda. Desa Kakorotan menggunakan istilah buka Eha untuk merujuk pada penerapan larangan dan tutup Eha untuk merujuk pada perhentian larangan. Buka Eha terjadi saat larangan diberlakukan dalam masyarakat, sementara tutup Eha terjadi saat larangan dihentikan, khususnya pada saat pelaksanaan upacara adat Manee. Praktik Eha dan Manee merupakan mekanisme pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan diimplementasikan sebagai bentuk adaptasi masyarakat setempat setelah mengalami bencana alam. Pembahasan yang ketiga ini mengenai kepemimpinan adat dalam tradisi Eha. Dalam tradisi Eha, kepemimpinan adat memiliki peran utama dan tidak terlepas dari Ratung Banua, Inga Nguanua, dan lembaga adat laut. Pemimpin adat ini, terutama Ratung Banua, memiliki ketokohan yang sangat dihormati dan diikuti arahan-arahannya. Mereka memimpin pelaksanaan upacara adat, berperan dalam acara perkawinan, memberikan masukan dan petunjuk kepada masyarakat, serta mengarahkan kegiatan kekeluargaan. Ratung Banua tidak hanya memiliki peran dalam aspek adat dan kebudayaan, tapi juga berperan dalam kelembagaan pemerintah desa, sesuai dengan peraturan negara, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peran Ratung Banua melibatkan pengaturan, pengurusan, dan penyelesaian berbagai permasalahan kehidupan masyarakat desa yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Dengan demikian, lembaga adat desa dianggap sebagai mitra pemerintah desa dan lembaga desa lainnya dalam memberdayakan masyarakat desa. Keseluruhannya,
Kepemimpinan adat menjadi elemen kunci dalam menjaga dan mengelola tradisi EHA serta dalam kehidupan masyarakat desa secara luas. Masyarakat desa di Nanusa seperti Desa Kakorotan memiliki struktur lembaga adat yang terdiri dari yang pertama, Ratung Banua, kedua, Inga Nguanua, ketiga, Aalan, keempat, Sasarahe, kelima, Wuaho, keenam, Panucu, ketujuh, Apitalau, delapan, Huru Diama, kesembilan, Mangangeha, dan yang terakhir yaitu yang ke-10, Ratu Ruangan. Struktur di bawah pemimpin adat di Desa Kakorotan melibatkan 10 suku atau keluarga besar yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala suku atau ratu ruangan dan wakil kepala suku. Pemimpin adat tertinggi adalah Ratu Mbanua dibantu oleh Inga Nguanua dengan peran masing-masing. Ratu Mbanua memimpin secara keseluruhan, mengambil keputusan dan mengarahkan pelaksanaan aturan adat. Sementara Inga Nguanua lebih fokus pada aktivitas adat seperti memimpin ritual atau upacara adat. Rekrutmen pemimpin adat dilakukan oleh masing-masing suku atau keluarga besar, dan jabatan Ratu Mbanua dapat diwariskan kepada keturunannya. Pemimpin adat bukan hanya figur pemimpin masyarakat adat semata, tapi juga memiliki pengetahuan yang cukup mengenai pertanian, penangkapan ikan, dan keadaan laut dan daratan, khususnya di Desa Kakorotan. Mereka juga memahami langit untuk menyesuaikan waktu-waktu baik dan buruk dalam kegiatan sehari-hari, seperti menanam tanaman, panen, dan menangkap ikan. Pemimpin adat termasuk Ratu Mbanua, Inga Nguanua, dan perangkat lainnya memiliki peran sebagai pengendali EHA baik di darat maupun di laut, serta berperan dalam menjaga kerjasama yang baik antara pemerintah desa, pemimpin gereja, dan pemimpin adat dalam menjaga harmoni di masyarakat Desa Kakorotan. Pembahasan yang keempat yaitu mengenai nilai-nilai budaya kemaritiman. Adat istiadat Manee merupakan bagian dari nilai budaya kemaritiman yang kaya di Indonesia Timur, khususnya di daerah Maluku. Nilai-nilai budaya kemaritiman ini mencakup kearifan lokal terkait kehidupan di wilayah pesisir dan kepulauan. Adat istiadat Manee mencerminkan hubungan erat antara masyarakat dan laut yang menjadi sumber kehidupan utama bagi mereka. Berikut nilai-nilai budaya kemaritimannya yaitu meliputi yang pertama, ketergantungan pada laut sebagai sumber kehidupan. Kedua, kehormatan terhadap alam dan lingkungan. Ketiga, gotong royong dan solidaritas. 4, kesenian dan warisan budaya. 5, kerukunan antar warga. 6, pendidikan dan pengetahuan turun-temurun. 7, keberlanjutan lingkungan. 8, spiritualitas hubungan dengan dewa laut. Dan yang 9, adat dan hukum laut tradisional. Pembahasan yang kelima mengenai jenis-jenis norma dan aturan yang berlaku. Dalam adat Manee terdapat norma dan aturan larangan yang berlaku dan harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat setempat maupun para tamu dari luar daerah. Larangan-larangan dalam proses pelaksanaan upacara adat Manee sebagai berikut. Yang pertama, setiap pengunjung dilarang masuk lokasi objek wisata Manee tanpa seizin adat dan pemerintah desa. Kedua, pengunjung dilarang menggunakan pakaian berwarna merah. Ketiga, sementara proses upacara adat Manee berlangsung, dilarang membuat keributan, bunyi-bunyian dalam bentuk apapun. Keempat, pengunjung dilarang masuk pada lokasi Manee sebelum diizinkan masuk oleh petugas. Dan yang kelima, dilarang menangkap ikan sebelum Ratu Mbanua menangkap dan tamu khusus. 6. Dilarang menangkap ikan sebelum dikumpul dan dibagi oleh pentua-pentua adat. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, dilarang merusak semua sarana di lokasi Manee. Siapapun yang melanggar dapatkan sanksi adat. Pembahasan yang keenam mengenai sanksi yang diberikan jika melanggar aturan. EHA merupakan larangan untuk tidak mengambil hasil alam di laut dan di darat di zona
di zona larangan yang sudah diberi tanda atas kesepakatan bersama. Dari masyarakat yang ada di desa Kakorotan, baik perangkat desa dan adat, EH diterapkan di darat yaitu untuk tanaman triwulan selama 3 bulan, seperti kelapa yang biasa diolah oleh masyarakat setempat menjadi kelapa kopra. Sedangkan EH di laut yaitu dilarang untuk melakukan aktivitas melaut seperti maluta atau menggunakan panah, manoma atau menggunakan jari insang dasar, atau kegiatan apapun di daerah larangan yang sudah diketahui bersama, dan jika ada yang melanggar dan kedapatan akan dikenakan denda ataupun sanksi. Karena tradisi ini telah disepakati bersama, maka bagi mereka yang melanggar kesepakatan mendapatkan sanksi sesuai kesepakatan bersama. Sanksi adat yang diberikan kepada mereka yang melanggar memasuki lokasi larangan dan mengambil hasil bumi dikenakan denda sebesar Rp500.000. Kemudian yang bersangkutan akan diarak keliling kampung dengan meneriakkan, "Jangan ikuti saya," sambil diikuti oleh perwakilan adat menabuh tambur. Hal ini akan mempermalukan pelanggar EH, sehingga dapat menimbulkan rasa malu dan takut untuk berbuat lagi. Pembahasan yang ketujuh yaitu mengenai kasus yang pernah terjadi. Kasus yang pernah terjadi pada tradisi Mane ini, yang pertama, tahun lalu ada penduduk yang kena hukuman EH ia mengambil kelapa di Pulau Malo. Sekitar 5 tahun terakhir, sanksi adat diberikan denda sebesar Rp500.000 dan diarak keliling kampung dengan meneriakkan, "Jangan ikuti saya," sambil diikuti oleh seorang perwakilan adat menabuh tambur. Yang kedua, pengunjung yang mengunjungi Pulau Malo sebagai wilayah EH darat cukup besar dalam rangka mencari sinyal handphone yang adanya hanya di pulau tersebut dikenakan denda sebesar Rp5.000. Yang ketiga, orang-orang dari desa luar Kakorotan termasuk dari pulau besar Karakelang yang sering datang untuk menangkap ikan harus ikut aturan EH. Kepala Desa Kakorotan, Blessing Riung, menceritakan pernah suatu kali orang dari Bauniwan, yaitu Lobo dan Bowong Baru, datang ke wilayah ini dan melakukan penangkapan ikan. Mereka melakukan penangkapan ikan dengan cara yang tidak diizinkan, yaitu dengan menggunakan potasium, sehingga mereka dikenakan sanksi sebesar Rp500.000. Pembahasan yang ke-8 mengenai status hukum. Hukum adat merupakan sistem hukum yang berakar dalam kebudayaan dan tradisi suatu masyarakat atau kelompok etnis dan berkembang dari generasi ke generasi yang mengatur berbagai aspek kehidupan sehari-hari masyarakat. Hukum adat tidak bersumber dari undang-undang formal pemerintah, melainkan dari tradisi lisan, adat istiadat, dan norma-norma dihormati oleh masyarakat. Dalam sistem hukum adat Manee, masyarakat lokal memiliki peran sebagai subjek yang mengelola sumber daya dengan batas wilayah, kewenangan, hak aturan, dan sanksi yang jelas. EH Laut sebagai bagian dari hukum adat mengatur musim melaut dan panen serta kegiatan-kegiatan diizinkan di area tersebut. Peraturan ini dijaga dan ditegakkan oleh lembaga yang disebut Ratum Banua, berfungsi sebagai kekuatan kepolisian setempat dengan legitimasi berbasis pada adat. Pengakuan pemerintah dalam bentuk peraturan desa dan surat keputusan bupati memperkuat aturan EH dan Manee. Hukum adat EH telah memberikan aturan larangan terkait pemanfaatan hasil laut sejak dahulu dengan jenis dan jangka waktu yang telah ditentukan. Meskipun aturan hukum adat cenderung tidak tertulis, peraturan desa dibuat untuk memberikan kejelasan dan pemahaman kepada masyarakat di luar desa. Sebagai contoh, Peraturan Desa Kakorotan Nomor 3 Tahun 2012 tentang pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis adat Manee di Desa Kakorotan. Baiklah, kesimpulan dari materi yang saya presentasikan
pada hari ini, yaitu yang pertama, Desa Kakorotan di Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara mengabadikan warisan budaya mereka melalui dua tradisi penting, yaitu Manee dan Eha. Manee adalah upacara menangkap ikan massal yang melibatkan seluruh masyarakat dengan menggunakan alat tradisional. Tradisi ini bukan hanya sekedar kegiatan nelayan, melainkan juga syarat dengan makna gotong royong, kerjasama, dan interaksi antara manusia, alam, dan spiritualitas. Yang kedua, Eha sementara itu adalah sistem larangan pengambilan hasil alam di laut dan di darat selama periode tertentu. Masyarakat menjalani puasa selama 1 tahun sebelum pelaksanaan Manee sebagai bagian dari tradisi Eha. Larangan ini mencakup 3 bulan untuk tanaman di darat, bertujuan mengelola sumber daya alam dengan bijaksana untuk kesejahteraan bersama. Dan yang ketiga, tradisi ini tidak hanya tentang kegiatan fisik, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kebudayaan kemaritiman. Masyarakat Desa Kakorotan menjunjung tinggi ketergantungan pada laut sebagai sumber kehidupan utama. Kehormatan terhadap alam, gotong royong, dan solidaritas dalam kehidupan sehari-hari. Kepemimpinan adat seperti peran Ratu Banua memainkan peran kunci dalam menjaga keberlanjutan dan nilai-nilai dalam tradisi ini. Baiklah, mungkin dari kesimpulan yang telah saya sampaikan juga terdapat saran dari pembahasan ini yang saya presentasikan, yaitu tradisi Manee dan Eha di Desa Kakorotan, Sulawesi Utara memiliki status hukum adat diakui dan dihormati. Pemerintah setempat terlibat dalam pelestarian dan menjadikannya sebagai objek wisata. Norma dan aturan Eha terkait pengelolaan sumber daya alam mencerminkan komitmen menjaga keseimbangan alam dan memberdayakan masyarakat. Sanksi adat seperti denda menegaskan peran hukum adat dalam menjaga peraturan dan kedisiplinan. Harmonisasi antara hukum adat dan nasional itu penting, dengan pengakuan pemerintah membuka ruang dialog kebijakan berkelanjutan. Selain pengelolaan alam, tradisi ini mengajarkan gotong royong, kehormatan terhadap alam dan solidaritas dengan pemahaman terhadap status hukum dan nilai budaya. Diharapkan tradisi ini tetap lestari di tengah perubahan zaman dan tantangan lingkungan. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin hanya ini saja. Terima kasih, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.